Kalau tanpa diasah biasanya dia mengalami banyak problema dalam kehidupannya. Dengan mengasahnya juga, dan itu dari niatnya sendiri kadang-kadang. Karena dia meyakini, dengan yakin dia akan menggali walaupun cobaan, godaan apa yang dia temukan. Biasanya sekedar peringatan, bukan hukuman, nanti biar nggak salah. Peringatan itu dalam artian kita itu ibarat diingatkan. Kenapa kita mengalami musibah atau sakit atau apa? Karena itulah yang kita gali ke depannya setelah dia sadar, tahu tentang dirinya meliknya itulah yang dia proses. Nikel biasanya ini seperti wastana, talenta. Kita dikasih kelebihan dari sesuunan, dari pemargi leluhur untuk mengasah ke depannya melik itu biar bisa berfungsi sesuai dengan pemarginya. Melik juga banyak macamnya. Umpamanya melik Ajnano, kita akan diarahkan apa menjadi seorang mangku atau pengayahan, balian, itu akan diproses ke depannya dan akan sampai tercapai pemargi yang harus kita jalani sebagai pengayahan itu. Melik itu keistimewaan dan tidak semua orang yang punya pemargi niku. Itu adalah pemberian dari leluhur kita dan itu sifatnya sakral dan itu perlu dijaga, dikemit dan diteruskan pemargi niku. Dan sampai kita menemukan melik dan jati diri. Maka jadi itulah yang membuat kita menjadi seorang pengayahan, menjadi balian, menjadi juru sapuh niku. Wenten karena karma itu kadang dari turunan juga, umpamanya kita punya kakek atau buyut dulu yang menjalankan tugas seperti itu dan kita mungkin yang pas kena dan kita harus juga meneruskan pemargi niku. Kalau ditolak kadang-kadang beresiko kayaknya. Alangkah bagusnya karena kita udah ditunjuk oleh leluhur, sesuunan luhur, itu merupakan PR buat kita sebagai umat untuk menggali ke depannya agar menjadi pengayahan. Cara mengasahnya dia harus rutin dan tekun. Rasa ikhlas pun harus ada dalam dirinya. Bahwa melik itu harus menjadi bagian dari kehidupannya Dumun yang dia tekuni dan dipahami. Setelah itu baru kita asah pemarginya sesuai dengan jalurnya masing-masing. Ciri-cirinya biasanya ya kelihatan bagi kita kebetulan yang punya indera lebih, yang dikasih sama sesuunan, jadinya kita bisa melihat bahwa ini pemedak yang datang memang ada meliknya dan pemedak yang datang memang hanya sekedar sembahyang, melukat atau metambo. Dari ciri fisiknya dan kelihatan awalnya, tapi setelah itu baru kita asah, dia akan merasakan vibrasi alam niku. Sisa-sisa yang memelik rawuh mriki karena dia minta tuntunan.
dia harus dituntun Riki. Dengan adanya bimbingan, tuntunan itu, dia merasakan bahwa perjalanan pemarginya memang harus diasah, dan dia pun siap untuk diasah perjalanan pemarginya agar ketemu dengan apa yang harus dia jalankan untuk menjadi pengayah, biar nggak rancu ke depannya. Kalau tanpa diasah, biasanya dia mengalami banyak problema dalam kehidupannya. Umpamanya sakit, nggak habis-habisnya, umpamanya keberbohan dalam keuangan, dalam artian ini kerja mungkin semaksimal mungkin tapi nggak ada hasil, kadang-kadang banyak ininya, nggak maksimal dia menemukan perjalanan kehidupannya. Biasanya sekedar peringatan, bukan hukuman, nanti biar nggak salah. Peringatan itu dalam artian kita itu ibarat diingatkan. Kenapa kita mengalami musibah atau sakit atau apa? Karena itulah yang kita gali ke depannya setelah dia sadar, tahu tentang dirinya meliknya itulah yang dia proses. Kalau meliknya nggak diproses, biasanya permasalahannya nggak bakal kunjung reda. Godaannya pasti ada, karena namanya Mayaso, Yaso, Godo itu nggak lepas dari pemargi. Nggih, niko. Goda. Kalau dibilang berat, ya lumayan juga, tapi kalau udah dijalanin, biasa komandan niko. Umumnya dia selalu taat dan tekun dengan perjalanan spiritualnya, dengan mengasahnya juga, dan itu dari niatnya sendiri kadang-kadang. Karena dia meyakini, dengan yakin dia akan menggali walaupun cobaan, godaan apa yang dia temukan, dengan keyakinannya dan menyadari diri akan menjadi pengayahan, itu pun dia akan lakukan dan siap dengan cobaan, godaan apapun. Kalau melek biasanya itu, kalau memang dia dengan dirinya sendiri akan menyadari melek itu pemberian dari Ida Sesuwonan, dan dia sendiri juga kan nggak paham dengan dirinya di saat dia umpamanya ketedunan, itu kadang-kadang ada vibrasi seperti itu. Di pas dia menjalankan ritual, hal seperti itu kerap terjadi. Dan di situ dia dengan sendirinya akan merasakan hal seperti ini. Dari dirinya sendiri akan merasakan vibrasi yang lebih yang dia dapat itu dari Wahyu Sesuwonan. Dia yang akan bisa mengontrol jiwanya. Dalam arti dia mendapatkan wahyu itu pasti ada ciri dalam dirinya sendiri dulu, entah itu mengalami kepalanya mungkin ada rasa seperti semutan, atau bahunya mungkin ada rasa-rasa berat, atau mungkin getaran pada badannya, itu awalnya. Dan begitu juga dengan jiwanya, sejauh dia mengerti dengan ini adalah vibrasi dari yang di atas, dia juga akan berusaha untuk menenangkan dirinya, bukan untuk malah melawannya. Ciri-cirinya biasanya dia tuh melakukan persembahyangan, baik itu di pemerajannya atau ke pura-pura, atau dia tuh mengalami kerauhan di sana. Dan di sana dia dapat menemukan jawabannya sendiri. Itu yang membuat dia bingung, apakah dia niki ketedunan, apakah dia niki kenapa, itu yang banyak yang datang meriki biasanya. Dan sampai diki, itulah kita proses kejiwaannya dan pemarginya, biar ada perbedaan nih. Dan dia sendiri nanti ke depannya akan menyadari dan tahu
bahwa ini adalah pemarginis dan ini adalah kejiwaan. Itu nanti akan ada perbedaannya yang dia rasakan sendiri. Pengalamannya biasanya dia datang sampai di sini baru nyampe, baru melukat, atau dia udah kesurupan itu, seperti kerauhan dia, dan dia sendiri kan nggak nyadar dirinya seperti itu. Dan itu kita sebagai pengayah diki seperti tiang ngecek pemargi seperti ini. Apakah ini kejiwaannya, apakah ini memang beliau yang tedun untuk merangsuk ke jiwanya, apa itu, kalau banyak versinya. Dan di situ kita bisa proses pemedak nih. Untuk belajar ngasahnya itu sesuai dengan perjalanan pemarginya. Ada yang sifatnya cepat, umpamanya dia memang harus hanya sebagai mangku, ya kita proses dia seperti napi biar menjadi pengayah sebagai mangku gitu. Dengan belajar sastra, dengan belajar kepemangkuannya, tata susilanya gitu. Kalau dia menjadi seorang pengayah balian gitu umpamanya, dia harus tahu tentang pengobatan, dengan cara mengobati, dengan tahu ini obat juga. Ini kan lebih sulit biasanya. Kendalanya kadang-kadang cuma di kepribadiannya dia aja. Kadang dia sendirinya ada penolakan untuk pemargi nike, dia mengalami banyak hal biasanya. Di saat dia kerauhan kadang ada emosionalnya. Di saat dia kerauhan nike, kadang-kadang ini benturan pada dirinya. Kerauhan emosional biasanya dia tuh mengalami, tapi di saat ketedonan itu seperti ngamuk, yang gitu contohnya. Ngamuk dalam artian yaitu kadang dia berontak, sebenarnya itu jiwanya, pribadinya yang berontak. Kalau dari pemarginis ya tanlah mungkin seperti ini. Paling kalau ketedunan sifatnya paling sebatas nanti wasana ya tanlah sampai ngamuk yang itu. Nanti kita hanya bisa dengan batin aja, matur sisip, dumun pemedak sekali yang mengalami hal seperti ini, kalau kita mohon maafkan dulu kepada beliaunya. Setelah itu baru nanti dianya sendiri juga biar reda, biar diredakan juga dengan cara tarik napas panjang atau dengan cara berikan pengelukatan gitu.